kita orang-orang ini tontonnya tak pelajari. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita semua untuk menyaksikan seorang ustadz atau seorang pemuka agama Islam, di mana orang ini atau di mana ustadz ini mengutak-atik Alkitab dan mengatakan Alkitab adalah palsu, Alkitab tidak ada bahasa atau original teksnya. Dan ustadz ini yang melakukan hal ini di masjid. Sungguh sangat tidak etis, ya. Yang berkata Alkitab tidak ada teks asli, Alkitab hanya terjemahan. Dengan kata lain, pernyataan ini ia sedang mengatakan bahwa Alkitab bukan kitab suci. Sungguh sangat pelecehan terhadap kitab suci orang Kristiani. Ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita simak ocehan ustadz ngalor ngidul ini terhadap Alkitab berikut ini. Harus bangga kita punya original teks. Kita punya teks aslinya. Mereka tidak punya. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau enggak? Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Saya berani ngomong itu fakta, Pak. Saya kalau nggak berdasarkan data, ini terjemahan. Ini terjemahan. Kita orang-orang ini tontonnya tak pelajari. Tapi nek ngaji lo tonggo cari nek petangnya kitab padangnya hati. Padangnya kitab petangnya hati. Sampai nggak tahu diwasa. Ini. Jadi kalau ada pakar-pakar teman-teman dari pendeta-pendeta bilang Gus Putih itu ngawur nggak pernah baca kitab. Kitab ini sampai lede tak pelajari kok. Ngomong nggak pernah belajar kitab. Ini sampai lede baca tadi. Dan siapa? Kelebihan keunggulan kita itu punya original teksnya. Teks. Aku ngomong original teksnya teks aslinya. Bahasa aslinya. Mereka terjemah. Nah, di sini Ustadz ngalor ngidul ini mengatakan Alkitab tidak ada original teksnya. Wah, sekali lagi saudara, ini satu pelecehan terhadap Alkitab saya. Ya, apakah benar klaim dan tuduhan Ustadz ngalor ngidul ini? Ya, bahkan kita memiliki naskah dan original teks lebih 5.000 manuskrip. Lalu mendadak ia menyimpulkan bahwa Alkitab ini, kitab suci ini tidak ada original teks. Ini satu tuduhan dan pelecehan terhadap Alkitab kekristenan, ya, yang menuduh tanpa ada bukti. Ya, mari kita lihat apakah benar klaimnya bahwa Alkitab tidak ada original teksnya, hanya terjemahannya. Inilah video yang berikut ini. Tuduhan yang paling sering kali ditujukan kepada orang Kristen adalah Alkitabmu selalu saja direvisi. Tapi ketika aku nanyain di mana yang direvisi, mereka selalu menunjukkan terjemahan Alkitab. Yang jelas kalau terjemahan pasti itu direvisi. Seperti Al-Quran saja ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwamuna 3 kali mengalami revisi. Tapi kalau kita bicara mengenai teks asli, kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana Al-Quran hanya memiliki 7 manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip tersebut tidak berubah sejak semula. Dan bahkan beberapa di antaranya berjarak hanya sekitar belasan tahun dari kematian Yesus Kristus. Jadi terjemahan bisa saja direvisi, tapi teks asli masih ada dan tetap sampai sekarang. Nah, itulah dia teman-teman, bahwa ada 5.000 lebih manuskrip atau naskah asli original teks Alkitab. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ngalor ngidul ini adalah merupakan satu kebohongan dan juga pelecehan terhadap
Alkitab, saudara. Ya, lanjut, mari kita lihat ocehan Ustadz ngalor ngidul ini. Nah itu, saya ingin nih, wong agama. Jadi gini Pak, agama itu beres nggak beres dilihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, agama itu beres. Tapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu nggak beres. Jangan kalian lihat Kristen itu satu, enggak. Nah, kemudian teman-teman, ia berkata mereka punya yang namanya original text atau kitab suci mereka memiliki original text, sementara mereka hanya terjemahan. Saudara, demi membenarkan klaimnya, Ustaz ngalor ngidul ini, ia mengatakan bahwa agama itu beres atau tidak dilihat dari kitab sucinya. Ya, oleh karena ia anggap bahwa kitab sucinya memiliki original text sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia pahami di otaknya ini, maka ia berkata, kita boleh melihat ya, agama itu beres atau tidak melalui kitab suci. Artinya, ia sedang merendahkan kitab suci agama lain. Ya. Dengan berdasarkan konsep dan worldview-nya. Konsep teos itu Tuhan, ketuhanan. Mereka itu berbeda 3 kelompok besar. Tritunggal. Terus orang sing tunggal. Sampai dia. Tunggal itu diwakili oleh Kristen Tauhid, Saksi Yehova ya. Terus ada lagi Tritunggal, Tunggal, Sabelia, terus sing rada anyar iki Wanes itu Sabelia itu berkembang lagi ya. Jadi Gusti Allah itu beda. Enggak, kita aliran apa saja bakon iki bakon itu. Gusti Allah itu beda. Satu kitab Gusti Allah ini iso telu iku lho apa mikire Pak? Coba nek iso. Coba. Nah, di sini lagi-lagi dia menyinggung Allah Tritunggal. Ustadz ngalor ngidul ini yang ada di otaknya itu, Tritunggal itu yang dia pahami adalah 3 Allah. Jadi yang ada di otaknya ini, yang ada di otaknya ini, ketika bicara terkait dengan Tritunggal, maka Tuhan orang Kristen ada 3. Ya, ada 3. Itu kesimpulan yang ada di pikirannya dan di otaknya ini. Nah, kemudian ia mengatakan ada Kristen Tauhid. Kristen Tauhid itu yaitu Saksi Yehova dan Sabelianisme, saudara. Ya, ini orang ini tidak paham sama sekali kekristenan. Ya, ini tidak paham sama sekali kekristenan, saudara. Tahu, dengarkan ini Pak Ustadz. Ya, dengarkan ini Pak Ustadz. Saksi Yehova, ya sekali lagi Saksi Yehova bukan Kristen. Ya sekali lagi, Saksi Yehova itu bukan Kristen Pak Ustadz. Saksi Yehova itu adalah salah satu sekte sesat yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja, bahkan Kristen. Saksi Yehova itu tidak terdaftar di lembaga persekutuan gereja Indonesia. Tidak terdaftar di lembaga persekutuan gereja seluruh Indonesia. Tidak ada aliran atau sekte ini. Itu sebabnya mengapa tidak ada, karena dianggap sekte ini adalah sekte yang baru muncul dan ajaran mereka bertentangan dengan Alkitab sehingga dikutuk ajaran-ajaran mereka. Jadi jangan ikut campur kekristenan kalau Anda tidak paham, Pak. Ya Ustaz, yang Anda ucapkan adalah hanya asmun. Kemudian ia mengatakan Sabelianisme sama dengan tauhid itu, ya. Terkait dengan Sabelianisme adalah salah satu kelompok yang dimana ajarannya telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Ya, ini dulu sudah ada ajaran ini. Ya, ajaran ini sudah ada dan ajaran ini sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Nah, Pak Ustadz yang ngalor ngidul ini, dia mengambil data-data dari kedua sekte ini, di mana Kristenan sendiri, bapak-bapak gereja telah mengutuk keras ajaran mereka. Lalu kemudian Pak Ustadz ini tidak suka belajar. Ia mengambil data
data dari kedua sekte ini, lalu ia menyerang iman kekristenan saudara, sementara kekristenan tidak memahami seperti yang dia pahami, sementara kekristenan sudah mengutuk ya kedua sekte ini bahwa ajaran mereka bertentangan dengan Alkitab. Lalu pertanyaan saya, apa yang Pak Ustadz ini serang? Ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi pada Pak Ustadz, belajar dengan baik. Ya. Belajar sejarah kekristenan yang benar. Ya. Sekali lagi, ajaran-ajaran kedua sekte ini telah dikutuk oleh gereja dan bapak-bapak gereja. Karena apa? Karena ajaran mereka menyimpang dan tidak sinkron dengan Alkitab, ya. Jadi oleh sebab itu Lembaga Persekutuan Gereja Indonesia menolak sekte ini, dan kami juga umat Kristen yang sejati yang percaya Tritunggal di luar Tritunggal, kami tolak, dan bahkan itu ajaran yang sesat. Oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.